Belum bisa move on, bagian 22. Aku salah, Mas. Selama ini aku telah dibutakan. Aku kira harta dan jabatan bisa membuat orang bahagia. Aku minta maaf, Mas. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Nana menangis sesenggukan sambil terus memegang kaki Aldo. Aldo menatap iba perempuan yang masih menjadi istrinya itu. Aldo memang melihat kesungguhan di wajah Nana. Benar-benar ada penyesalan di wajah istrinya itu. Dia memang masih mencintai istrinya, tapi mungkin besarnya rasa cintanya sudah tidak seperti dulu lagi. Masih terbayang dengan jelas di mata Aldo yang menyaksikan langsung bagaimana istri yang dicintainya sedang berjumpa mesra dengan pria lain. Suami manapun pasti akan marah melihat kelakuan buruk istrinya. Tapi hari ini perempuan itu bersujud di kakinya, menangis dan memohon ampun kepadanya. Untuk sesaat Aldo belum tahu untuk menjawab apa dan merespon seperti apa kepada Nana yang masih memandangnya dengan penuh iba. Aldo masih tetap berdiri di tempatnya, memandang sendu wajah Nana yang terus mengiba kepadanya. Selama 3 tahun mereka bersama, tidak pernah sekalipun Aldo berbuat kasar kepada istrinya. Tapi hanya karena harta dan kedudukan, Nana tega melakukan pengkhianatan, bahkan sempat meminta cerai kepadanya. Mas, tolong maafkan aku. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahanku lagi. Aku hanya ingin memperbaiki semua kesalahan ini. Aku tidak ingin pisah denganmu, Mas. Nana kembali menangis. Dia belum beranjak dari tempatnya, masih bersimpuh di kaki Aldo. Rasa iba pun muncul di hati Aldo. Merasa tidak tega melihat Nana yang terus menangis seperti itu. Biar bagaimanapun juga, rasa cinta di hati Aldo masih belum hilang. Dia hanya sedang marah dan kecewa atas pengkhianatan yang sudah dilakukan oleh istrinya. Suami manapun pasti akan sangat sakit hati ketika mengetahui istri yang dicintainya berselingkuh dengan pria lain. Bangunlah, tidak enak dilihat sama tetangga. Masuklah ke rumah. Akhirnya Aldo mengajak Nana untuk masuk ke rumah. Tentu saja masih dengan perasaannya yang berkecamuk. Nana tersenyum senang. Dia pun berdiri mengikuti Aldo yang sudah dulu masuk ke rumah. Meski kakinya terasa pegal dan juga kesemutan, tapi Nana mengabaikannya karena dia lebih senang Aldo sudah memaafkannya dan juga memintanya untuk masuk ke dalam rumah. Aku benar-benar janji, Mas, tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tolong percaya padaku. Aku menyesal sudah berbuat kesalahan seperti ini. Aku memang bukan istri yang baik, tapi aku ingin bertaubat dan kita bisa kembali lagi bersama-sama memulainya dari awal. Nana kembali berbicara dengan penuh penekanan di setiap kata-katanya. Sudahlah, aku sudah memaafkan kamu. Aldo tidak punya pilihan lain karena rasa cintanya yang terlalu besar kepada Nana, sehingga dengan mudah dia memaafkan wanita itu. Nana kembali menangis karena dia merasa terharu dengan kebaikan dan juga ketulusan hati suaminya. Memaafkan kesalahan fatal yang sudah diperbuat olehnya. Dalam hati, Nana bertekad jika dia benar-benar akan bertaubat dan mengabdi kepada Aldo.
Malam hari, Nana pergi ke kamarnya untuk tidur, sementara Aldo masih duduk sambil menonton TV. Aldo memang tidak berniat untuk menyusul Nana ke kamar tidur. Dia ingin tidur di sofa depan TV. Meskipun dia sudah memaafkan Nana, tapi Aldo masih belum mau tidur sekamar dengan istrinya. Dia masih belum bisa melupakan bayangan istrinya yang sedang disentuh oleh pria lain. Aku tahu kamu pasti kecewa sekali sama aku, Mas. Jadi aku memahaminya. Aku tidak marah jika malam ini kamu tidak ingin tidur bersamaku. Tapi aku berjanji kita akan benar-benar bersama seperti dulu lagi. Aku hanya ingin mengabdikan hidupku untuk menjadi istri yang baik untukmu, Mas. Nana bergumam dengan perasaan sedih saat mengetahui Aldo lebih memilih tidur di sofa daripada tidur di kamar bersamanya. Sementara Aldo, dia sebenarnya sedang bimbang. Dia memikirkan apakah keputusannya sudah benar dengan memberikan maaf kepada Nana dan membuatnya kembali tinggal di rumah ini. Sebenarnya dia ingin menolak, tapi ternyata rasa cintanya yang teramat dalam kepada Nana membuat Aldo mengurungkan niatnya. Tuhan, jika keputusanku ini benar, tolong permudah segala bentuk hal apapun untuk Nana memperbaiki semuanya. Jika ini tidak baik untukku, maka aku mohon pisahkan kami berdua dengan caramu. Hanya doa yang bisa Aldo lakukan sekarang. Membayangkan tubuh istrinya dinikmati oleh pria lain selain dirinya tentu saja membuat hati Aldo sangat sakit sekali. Dia benar-benar butuh waktu untuk berdamai dan melupakan semuanya. Dia bisa memaafkan karena masih ada rasa cinta yang begitu besar untuk Nana di hatinya. Tapi untuk melupakannya mungkin butuh waktu tidak sebentar. Untuk itulah Aldo memilih menjaga jarak dulu dari Nana. Pagi harinya saat Nana terbangun, dia segera pergi ke dapur menyiapkan sarapan untuk Aldo. Nana sudah bertekad untuk mengabdi sepenuhnya kepada Aldo, pria baik hati yang sudah memberikannya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku harus secepatnya mengurus surat pengunduran diri dari kantor. Sudah saatnya aku benar-benar kembali kepada fitrahku menjadi seorang istri yang baik untuk suamiku. Kini tujuanku adalah Mas Aldo, dan aku akan menunggunya dengan sabar sampai dia benar-benar sepenuhnya menerima aku sama seperti dulu lagi. Ucap Nana dalam hati. Tekadnya begitu besar untuk memperbaiki rumah tangganya bersama dengan Aldo. Sudah cukup selama ini matanya buta disilaukan oleh harta, tapi justru semuanya membawa kepada kehidupan yang menyengsarakannya. Aldo bangun tidur dan segera bersiap untuk berangkat ke kantor. Dia melihat makanan yang sudah tersaji di atas meja. Sudah pasti yang menyiapkannya adalah Nana. Kebiasaan yang sudah berjalan selama 3 tahun itu sempat hilang beberapa waktu, dan hari ini suasana itu kembali lagi. Sarapan dulu, Mas. Aku sudah siapkan makanan kesukaan kamu. Nana tersenyum ramah kepada Aldo yang baru saja keluar dari kamar dan sudah berpakaian rapi untuk bersiap berangkat ke kantor. Aldo berhenti sejenak, melihat ke arah meja makan dan juga wanita yang sedang berdiri di sana, tersenyum begitu manis kepadanya. Dia berusaha untuk membalas senyuman itu. Meskipun senyumnya terkesan dipaksakan, tapi Aldo ingin senyumnya itu terlihat sebaik mungkin di depan Nana. Kamu sarapan saja sendiri. Aku sudah buru-buru karena Pak Bagas memintaku untuk berangkat sekarang juga.
ucap Aldo sambil berjalan cepat keluar dari rumah. Nana hanya melihat punggung suaminya dengan perasaan sedih. Dia tahu jika masih butuh waktu bagi Aldo untuk bisa sepenuhnya menerima dia kembali. Dia mengakui jika kesalahan yang dia lakukan memang sangat berat. Siapapun pasti akan butuh waktu untuk kembali normal seperti semula. Maafkan aku, Nana. Aku masih membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka yang sudah kau torehkan di hatiku, gumam Aldo. Kemudian dia pun berangkat menuju ke rumah Pak Bagas yang sekarang sedang menunggunya.